Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel saya, channel kita belajar bersama. Nah, untuk beberapa minggu yang lalu saya memang jarang upload ya, karena memang ada kesibukan. Nah, ada beberapa kesibukan ya. Sekarang baru bisa upload lagi karena sudah mulai enak dan tidak banyak lagi kesibukannya. Oke, materi kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Oke, langsung saja ya. Teks pidato persuasif. Nah, dari kata-katanya saja mungkin kalian sudah paham ya. Nah, ada pidato dan ada persuasif. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, kita mempelajari teks pidato persuasif ini ada beberapa. Yang pertama, membangun pemahaman tentang teks pidato persuasif, mengetahui strukturnya, mengidentifikasi ciri-cirinya, memahami kalimat dan kosakata dalam pidatonya, dan menyusun pidatonya. Nanti terakhir kita ada menyusun pidatonya ya. Oke. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertanyaan pertama ya, pernah tidak nih kalian berpidato di depan umum? Nah, mungkin dari kalian, beberapa dari kalian pernah berpidato di depan umum ya. Ada yang mengikuti lomba pidatonya mungkin. Nah, ada yang berceramah. Itu termasuk pidato juga. Nah, jadi kalau kalian sudah punya modal berpidato sebelumnya, ikut-ikut lomba, nah itu nanti bisa diterapkan di pelajaran kali ini ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalian silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doha. Saya dari SMP Negeri Serpong. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan satu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah satu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Baka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sesama-sesamanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Baka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah,
Setelah kalian tonton video tadi, apa kesan kalian setelah menontonnya? Tadi kan ada anak yang bernama siapa tadi? Ya, benar. Nah, dia tadi menyampaikan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kesan kalian setelah menonton itu apa? Apakah ingin menggunakan bahasa Indonesia di keseharian kalian? Nah, itu termasuk pidato persuasif. Intinya ada ajakan ya, ada ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, itu intinya dari pidato persuasif tadi ya. Nah, oke, kita next lagi. Nah, ini langsung ke pengertiannya ya, teks pidato persuasif. Nah, pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian. Nah, ingat ya, menarik perhatian para pendengarnya. Seperti pidato anak tadi. Nah, untuk menarik perhatian para pendengarnya. Nah, yang kedua poinnya apa? Agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan pidato tersebut. Nah, jadi pidato persuasif ini memiliki tujuan agar orang itu meyakini apa yang disampaikan di dalam pidato itu dan mengambil tindakan bahkan melakukannya. Nah, jadi mengambil tindakan bahkan melakukannya ya. Nanti itu ya dua poin ini, menarik perhatian dan mengambil tindakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ciri-cirinya ada beberapa ciri-cirinya ya. Di sini ada 3. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini ada 3 ya. Bersifat ajakan. Nah, ingat tadi poinnya, bersifat ajakan. Perintah ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Nah, jadi mengajak para pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Itu poin pertama ya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Maksudnya apa? Biar orang yang mendengar itu terasa ingin membangun motivasi, membangun kemauan untuk melakukannya. Nah, itu termasuk kalimat yang bersifat membangun ya. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Jadi ada masalah yang dibahas, seperti pidato anak tadi. Dia membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, kita lanjutkan lagi. Strukturnya apa saja ya? Struktur pidato persuasif ini. Yang pertama, salam pembukaan. Nah, salam dan sambutan dari yang paling tinggi dulu ya jabatannya. Misalnya kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian murid. Nah, jadi yang paling tinggi dulu, kemudian ke paling rendahnya, menurun ke paling rendah ya. Kedua, ada pendahuluan, berisi gambaran dari isi pidato tersebut. Nah, kalau pendahuluan ini belum masuk isi, tetapi hanya pendahuluan, hanya gambaran secara umum saja ya, gambaran secara umum. Yang ketiga, ada isi pidatonya, meliputi maksud dan tujuan. Kalau di isi ini baru ke penjelasan yang gambaran umum di pendahuluan tadi. Maksud dan tujuan, rencana, sasaran, dan tindakan atau langkah-langkahnya. Yang keempat, ada penutup, berisi kesimpulan, harapan si pembaca pidato, dan salam penutupnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh salam pembukaan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di gedung ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, itu yang pertama ya, contohnya. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaat di akhir nanti. Oke, semoga bisa dipahami untuk contoh salam pembukaan ya. Kita next lagi ke contoh pendahuluan. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh, pernahkah kita menyadari bahwa betapa banyak pengusaha-pengusaha sukses yang meniti karir di kehidupannya, mulai dari nol besar maksudnya. Mereka adalah kebanyakan yang mempunyai latar belakang orang susah atau orang tidak mampu namun mempunyai mimpi yang begitu besar. Nah, ini belum masuk ke isinya, tetapi ini baru gambaran umum di dalam pidatonya ya.
Jadi bedakannya itu ya, gambaran umum dan inti dari pidatonya. Kalau gambaran umum dinamakan pendahuluan, kalau intinya dinamakan isi. Oke, next lagi ke contoh isi pidato. Nah, pendidikan yang tinggi tidak menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan jika kita tidak pernah beranjak dari mimpi kita yang tidak pernah kita wujudkan. Yang kedua ya, kebanyakan pengusaha-pengusaha yang telah berhasil malah mempekerjakan orang-orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi, pada intinya, kita yang berjiwa muda mempunyai kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, itu contoh isi pidatonya. Berarti ini masuk inti dari pidatonya ya. Nah, oke, saya next lagi. Contoh penutupnya. Nah, ini yang terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada acara seminar kali ini. Pada penutupan kali ini saya hendak menegaskan sekali lagi, kita harus menjadi pemuda yang selalu memupuk semangat untuk menjadi generasi wirausaha. Semoga apa yang saya katakan dan saya ungkapkan bermanfaat bagi Anda semua, dan mohon maaf atas semua kesalahan. Nah, ini salam penutupnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di penutup ini dia menyampaikan harapan dan juga ada salam penutupnya, kesimpulan pidato juga. Nah, semoga pelajaran kali ini dapat dipahami. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Jika berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.